Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Kantate tanggal 3 Mei 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Aku menyanyi bagi Tuhan. Kita dengarkan dan mengikuti tata ibadah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membawa seluruh kisah dari rumah kita ke hadapan mezbahnya. Ingatlah bahwa keluarga tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, melainkan oleh Roh Tuhan. Kita butuh roh hikmat, dan saat logika kita buntu menghadapi masalah ekonomi, kita butuh roh pengertian saat ego mulai menjauhkan kita dari pasangan dan anak, dan kita butuh roh keperkasaan saat dunia seolah ingin meruntuhkan keteguhan iman keluarga kita. Mari kita buka hati dalam kasih satu keluarga Allah. Mari kita menyembahnya. Kita bernyanyi.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oh Jesus, hakolongani sai tatap kami yo. Oh pahambingan nami di kondini kami yo. Sai unang mabuhani di ay natin obus ni sudut kaluhon mahasigalesi ay ngajor kulut paralani pangolube pahami yung sudi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum yang ketiga dan maksudnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan, apabila tutur kataku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu kantate ini, yaitu 2 Tesalonika pasal yang ketiga, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dan setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami
berusaha dan jerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan dari kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Seluruh bumi akan sujud dan menyembah kepadamu. Mereka juga pun bermazmur dan mengagungkan namamu. Semua bangsa akan melihat betapa dahsyat karyamu, sehingga umat manusia bersukacita denganmu. Gemarku puji Allahku, tetap kasih setiamu. Engkau tak menolak doaku, namun kabulkan doaku. Aku yang hina kekurangan, terasing di atas dunia, tetapi Allah mencurahkan padaku segala berkat-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Sejenak kita dengarkan warta Minggu hari ini, Minggu Kantate 3 Mei 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum. 1. Jemaat meninggal. Pada hari Selasa, 28 April 2026, telah meninggal dunia Bapak Marulam Simanjuntak, umur 59 tahun, suami dari Ibu Setima Boru Tambunan, alamat Jalan Pesisir Gang Hiu, nomor 18, sektor Pesisir Rumbai. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan kepada keluarga dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Mei 2026 setelah selesai ibadah pertangyangan sektor pesisir Rumbai. 2. Sumbangan. Gereja telah menerima sumbangan untuk sound di gereja berupa 1 unit manajemen merek Behringer dan kabel sebanyak 2 roll merek Kenner dari keluarga Amang Situa AKBP Purnawirawan, T. Situmorang SH, Inang Boru Damanik, sektor Labu Baru Barat. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. Suara Koinonia. Pelayanan. Minggu hari ini, 3 Mei 2026, Inang Pendeta Donda Simanjuntak MTH atau Pendeta Resort melayani di HKBP Jalan Segar dalam rangka memasuki pensiun Sintua. Ibadah Minggu Keluarga. Minggu hari ini, 3 Mei 2026, gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu Keluarga ini, kita menyerahkan persembahan bulanan serta persembahan ibadah keluarga yang dimasukkan ke dalam amplop khusus yang telah disediakan dan dibagikan oleh Parhalado sektor. Bagi jemaat yang belum menerima amplop di sektor, dipersilakan untuk mengambilnya dari kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Amplop persembahan bulanan dan amplop persembahan ibadah keluarga kita antar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Mari kita dukung dan doakan program Minggu Keluarga HKBP Pekanbaru supaya berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan Tuhan, serta membawa sukacita bagi kita semua. Karena itu, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan, bergabung dengan keluarga di gereja. Calon Sintua. Mulai minggu hari ini, 3 Mei 2026, telah terpilih menjadi calon Sintua Ibu Rosna Oktaviana Borusilaban, keluarga Bapak Juara Hatorangan Pangaribuan. Alamat Perumahan Mutiara Mas, Blok A nomor 5, Jalan Mutiara 2, Sektor Pandau Permai. Seksi Lansia. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman gereja, memakai baju olahraga warna merah.
dilanjutkan latihan KOR. Pelajar CD tahun ajaran 2025 sampai 2026. Sehubungan akan dilaksanakannya pelepasan CD tahun 2025 sampai 2026, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Minggu hari ini, 3 Mei 2026, ujian lisan masuk pukul 13 WIB, bertempat di gereja bersama orang tua. Pada hari Sabtu 9 Mei 2026, gladi resik masuk pukul 15 WIB, bertempat di gereja. Pada hari Minggu 10 Mei 2026, gladi resik masuk pukul 13 WIB, bertempat di gereja. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, acara pelepasan CD masuk pukul 9.30 WIB. PA Remaja atau Naposo Bulung HKBP Pekanbaru. PA Remaja atau Naposo Bulung HKBP Pekanbaru akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pukul 19 WIB, bertempat HKBP Pandau Permai. Tema: dari ketaatan menuju keunggulan, menjadi kepala bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Diharapkan kehadiran seluruh remaja atau Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Pelantikan fungsionaris seksi-seksi dan tim multimedia periode 2026 sampai 2028. Pada hari Minggu 10 Mei 2026, di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia yang sudah terpilih pada rapat-rapat periodisasi waktu yang lalu, serta pelantikan fungsionaris tim multimedia pada Parartaon periode 2026 sampai 2028. Kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, gereja kita akan melaksanakan ibadah kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus acara pelepasan CD tahun ajaran 2025 sampai 2026. Maka jadwal kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus sebagai berikut. Kebaktian pukul 7 WIB dan pukul 9 WIB digabung masuk pukul 7 WIB. Kebaktian remaja pukul 9 WIB digabung pada kebaktian pukul 7 WIB. Kebaktian siang masuk pukul 9.30 WIB atau acara pelepasan CD. Kebaktian sore masuk pukul 17 WIB. Suara Diakonia. Seksi Kesehatan. Minggu hari ini 3 Mei 2026, Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI dan pemeriksaan penyakit tidak menular atau PTM dimulai pukul 7 WIB sampai 12 WIB bertempat di konsistori lama. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Mei 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan
kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP Pekanbaru. Demikianlah warta jemaat kita. Saatnya sekarang kita menyaksikan tayangan video dari tim seksi sejarah panitia Jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati. Jejak langkah HKBP Pekanbaru, dari persekutuan kecil hingga menjadi rumah bagi semua. Sejarah besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh iman. Begitu pula dengan kisah berdirinya HKBP Pekanbaru. Mari kita kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana gereja ini bertumbuh di tengah badai sejarah. 1939 berawal dari 4 orang di sebuah ruang tamu. Semuanya bermula pada tahun 1939, bukan di Gedung Megah, melainkan di rumah Tuan Griffin. Bayangkan, ibadah pertama itu hanya dihadiri oleh 4 orang saja. W. Panjaitan, Dr. Akasta, serta Tuan dan Nyonya Griffin. Karena semangat yang berkobar, komunitas kecil ini sepakat menamai diri mereka Jemaat Masehi. Masa sulit dan gereja yang nomaden. Perjalanan awal ini tidaklah mudah. Selama hampir 1 dekade, jemaat harus menghadapi penolakan dan gangguan dari pihak-pihak yang tidak menyukai kehadiran mereka. Hal tersebut memaksa jemaat Masehi hidup berpindah-pindah. Mereka pernah beribadah di wilayah Senapelan, gedung sekolah dekat lapangan bukit, bekas sekolah polisi Jepang, sekarang Jalan Jenderal Ahmad Yani, hingga menumpang di gedung SMP Negeri di Losmen, Riau. Bertahan di tengah desingan peluru. Tahun 1948 menjadi ujian berat saat agresi militer 2 meletus. Gedung SMP tempat mereka beribadah hangus terbakar. Namun, iman jemaat tidak ikut padam. Mereka pindah ke rumah Bapak Simanjuntak, Ibu Boru Silitonga. Di masa-masa sulit ini, muncul sosok Om Edon, seorang putra Timor yang mengabdi sebagai guru jemaat. Beliau menjadi tiang doa yang melayani baptisan dan pernikahan pertama bagi jemaat di tengah situasi perang. Gotong royong berbagai suku. Keunikan jemaat ini adalah keberagamannya. Meski cikal bakalnya kuat dengan tradisi Batak, jemaat ini terdiri dari berbagai suku. Batak, Manado, Tionghoa, Jawa, Ambon, hingga Timor. Mereka pun sempat menggunakan nama Jemaat Kristen Protestan Indonesia dengan kebaktian menggunakan 2 bahasa, Batak dan Indonesia. Berkat inisiasi dari Kombes Pol Humala Silalahi, sebuah gereja semi permanen akhirnya berhasil didirikan di Jalan Walter Mongotsidi, yang dulunya Jalan Gereja. Untuk pertama kalinya, pada Natal 24 Desember 1950, mereka merayakan kelahiran Kristus di rumah mereka sendiri. 21 Januari 1952, lahirnya HKBP Pekanbaru. Keinginan untuk bernaung di bawah organisasi HKBP semakin kuat. Puncaknya terjadi pada malam 21 Januari 1952.
melalui acara evangelisasi yang dipimpin oleh utusan Eporus HKBP, yaitu Bapak Preses Pendeta G.A. Haryanja dan Pendeta M. Siregar. Secara resmi, jemaat ini diresmikan menjadi HKBP Pekanbaru. Saat itu, jumlah jemaat baru sekitar 30 kepala keluarga. Dan pada hari yang bersejarah itu, kedua hamba Tuhan tersebut melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat, di antaranya Mas Liana Lumbantobe dan Joseph Sihope. Betapa dahsyatnya kuasa Allah dan besarnya kasih Tuhan dalam memelihara dan menuntun umatnya. Roh Allah, guru dan yang menguatkan keluarga. Yesaya 11 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah adalah gereja pertama bagi anak-anak kita. Namun kita sering merasa tidak layak atau terlalu lelah untuk mengajarkan iman di tengah gempuran nilai-nilai dunia yang kian bising. Yesaya 11 ayat 2 menjanjikan roh hikmat dan pengertian untuk mengajar kita. Roh ini bukan untuk para teolog, tapi untuk setiap orang tua agar mampu menerjemahkan firman menjadi teladan hidup. Ia memberikan hikmat agar pengajaran iman bukan sekedar aturan yang kaku, melainkan cinta yang menghidupkan. Tuhan juga memberikan roh nasihat dan keperkasaan untuk menguatkan keluarga. Melakukan firman adalah perjuangan panjang. Dibutuhkan kekuatan untuk tetap konsisten berdoa saat hati gundah dan tetap mendidik dengan sabar saat anak-anak mulai menjauh dari jalan Tuhan. Akhirnya, biarlah roh takut akan Tuhan menjadi warisan utama. Karena harta bisa habis dan pengetahuan bisa usang. Namun takut akan Tuhan adalah dasar segala pengetahuan yang akan menjaga keluarga kita tetap di jalan keselamatan. Amin. Kur bersama.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Kantate, tertulis di Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam ke dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, naskah kita pada minggu ini adalah nyanyian Musa dan orang-orang Israel yang menceritakan tentang kemenangan Allah atas pasukan Mesir yang mengejar orang Israel sampai ke Laut Teberau. Israel adalah bangsa yang kecil pada masa itu dan ketinggalan pada semua kemajuan. Berbeda jauh dengan Mesir yang sudah sangat maju pada masa itu. Tetapi Tuhan sudah menentukan dan dia sudah mengingat bahwa dia memilih Israel. Itulah sebabnya Tuhan menolong dan melepaskan bangsa itu dari perbudakan Mesir. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bahwa Allah tidak bergantung pada kemampuan manusia. Allah tidak bergantung pada kemampuan satu bangsa seperti Israel. Tetapi orang-orang yang memiliki kemampuan tidak bergantung kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Israel, dan itu menjadi berita sukacita terutama bagi orang-orang yang lemah, bahwa bukan karena kelemahannya dia tidak layak mendapatkan apa-apa, tetapi Tuhan berkuasa untuk memberikan bahkan kepada orang yang tidak mampu sekalipun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, kalau latar belakangnya sejarah nas kita ini adalah ketika kenangan akan kedekatan Yusuf dengan Fir'aun pada saat itu mulai menghilang, ya, karena sudah melewati ratusan tahun. Dan orang-orang Mesir melihat pertumbuhan orang Israel di wilayah mereka sudah mengkhawatirkan. Populasi mereka meningkat sangat tinggi. Itu bisa kita baca di Keluaran 1 ayat 7. Mereka khawatir nanti jangan-jangan jadi mereka ini
yang menguasai tempat kita ini, kata orang-orang Mesir pada waktu itu. Itulah yang membuat mereka akhirnya bersikap represif, kita katakanlah represif kepada orang-orang Israel untuk menekan laju pertumbuhan mereka. Dipasiak-siak, dipaporsuk-porsuk istilahnya, ya. Kerja keras dengan kompensasi yang tidak layak, bahkan tidak ada kerja rodi, ya. Sampai pada menghilangkan anak laki-laki dari tengah-tengah bangsa itu. Itu semua dilakukan sebagai tindakan preventif, ya, untuk mengantisipasi supaya pertumbuhan orang Israel tidak melebihi orang-orang Mesir seperti yang mereka takutkan. Nah, bangsa itu menderita sangat lama dalam keadaan seperti itu. Tetapi Allah mendengarkan keluhan mereka. Di Keluaran 2 kita baca, di Keluaran 2 ayat 24-25, Dia mengingat janjinya kepada leluhur Israel dan menunjuk Musa untuk memimpin, membawa bangsa itu keluar dari kesukaran besar yang mereka alami. Setelah melalui berbagai peristiwa, akhirnya sampailah mereka di penghujung perjalanan mereka sebagai budak di tanah Mesir, yaitu di tepi Laut Teberau. Dan mereka diizinkan Tuhan untuk berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Berjalan di tanah yang kering di tengah laut yang terbelah, sehingga mereka bisa sampai dengan selamat di seberang. Bapak Ibu sekalian, semua peristiwa itu yang terjadi di tanah Mesir, 10 tulah, sampai pada laut yang terbelah, tidak satu pun itu terjadi karena kekuatan orang Israel. Semuanya terjadi karena kuasa Tuhan. Semuanya terjadi karena memang kehebatan Tuhan dan rencananya untuk menyelamatkan umat itu. Itu sebabnya ketika mereka ragu-ragu, ketika mereka takut dikejar oleh pasukan Mesir, tadi dikatakan nas kita itu dan perwira pilihan katanya. Ya. Mereka ketakutan. Musa bilang, jangan takut, Tuhan akan berperang untuk engkau asal engkau diam dengan tenang. Ya. Keluaran 14 ayat 14. Di batado marporang humukop hamu asal hohop pamu. Ya memang benar, bangsa itu tidak berbuat apa-apa karena memang tidak punya kekuatan, tidak punya apapun untuk dipakai melawan bangsa Mesir. Ya. Mereka itu sudah ratusan tahun menjadi masyarakat yang tertindas. Sementara Mesir berkembang maju pesat dan kuat. Nah, oleh karena itu demikianlah Tuhan menyelamatkan bangsa itu dari ketidakadaannya, dari kelemahannya. Tuhan menyelamatkan mereka dengan kekuatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah bangsa itu bersukacita dan bernyanyi memuji Tuhan, sebab mereka tahu mereka tidak atau bukanlah bangsa yang kuat. Terkadang kita perlu mengakui kelemahan kita supaya kita bisa melihat kekuatan Tuhan. Seperti kesaksian Paulus di 2 Korintus 12 ayat 10, ya. Dalam kelemahanlah aku kuat. Ketika Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya, tapi Tuhan katakan tidak. Maka Paulus katakan, ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Kuat bagaimana? Kekuatan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian saudara terkasih, ketika kita merasa atau mengakui kelemahan kita, maka kita akan melihat kekuatan Tuhan bekerja. Ya. Nah, nyanyian itu, nyanyian Musa dan orang Israel ini adalah menjadi respons. Bukan nyanyian yang tidak menceritakan tentang peristiwa itu, tetapi nyanyian yang memang berisi tentang peristiwa yang baru saja mereka saksikan. Sangat jelas tadi kita baca, Tuhan menenggelamkan orang-orang Israel, kuda dan penunggangnya, keretanya, semua ditenggelamkan. Itu isinya kesaksian. Jadi mereka bernyanyi bukan menyanyikan nyanyian yang lain,
tetapi nyanyian yang berisi tentang kesaksian, berisi tentang berita dan perbuatan Tuhan kepada mereka. Sehingga nyanyian itu menjadi reaksi atau respon mereka, menjadi partisipasi aktif mereka. Mereka ditolong tetapi tidak diam, tetapi memberikan reaksi dengan memuji Tuhan. Orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, mari puji Tuhan dengan nyanyian ataupun dengan irama hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, di Minggu Kantate kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru. Ya. Kalau konteks Israel tadi kita akan bisa mengerti dengan cepat. Mereka menyanyikan nyanyian yang baru, ya. Nyanyian yang belum pernah ada. Sebab keselamatan itu baru itu mereka rasakan. Sebab pertolongan Tuhan baru itu mereka lihat setelah ratusan tahun mereka tertindas di Mesir. Sehingga nyanyian itu benar-benar nyanyian yang baru. Nah, di Minggu Kantate kita diminta untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saya mau katakan bahwa kebaruan dalam kata nyanyian baru adalah semangat yang baru. Setiap kali kita mengingat kebaikan Tuhan, setiap kali kita mengingat rahmat Tuhan, maka kita memiliki semangat yang baru. Kita nyanyikan nyanyian kita. Meskipun itu nyanyian sudah lama, tetapi dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru setiap hari, dengan iman yang menggebu-gebu karena pengenalan akan rahmat Tuhan, maka kita menyanyikan nyanyian yang baru secara iman, baru secara sukacita. Kalau Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, rahmat-Mu baru setiap pagi. Setiap hari kita merasakan rahmat yang baru dari Tuhan. Maka baiklah kita juga membaharui semangat kita setiap hari, memuji Tuhan, melakukan kehendaknya setiap hari dengan kebaruan hati kita, dengan kebaruan sukacita kita, mengingat Tuhan yang selalu memperbaharui rahmat-Nya setiap hari bagi kita. Supaya kita jangan terjebak dengan nyanyian baru setiap minggu harus buat nyanyian baru, ya. Tidak juga. Kalau di tengah-tengah kita ada komposer boleh atau pencipta lagu boleh, tetapi kalau tidak ada, tidak apa-apa juga lagu itu berulang-ulang. Tetapi dinyanyikan dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, nyanyian itu yang penting adalah dia menyimpan pokok-pokok iman, pokok-pokok kesaksian. Sama seperti HKBP yang menyimpan imannya. Jadi kalau kita mau melihat iman kita, selain daripada melihat iman dalam perbuatan-perbuatan, kita juga bisa melihat diri kita sendiri, iman kita dari nyanyian-nyanyian kita. Sebab HKBP menuliskan imannya dalam buku nyanyiannya, ini disebut dengan buku ND. Itulah iman kita, itulah kita. Bagaimana kita meyakini Tuhan, bagaimana kita mempercayai Yesus, bagaimana kita merasakan kehadiran Roh Kudus, bagaimana seharusnya kita orang percaya bertindak. Semuanya diberitakan di sana. Itulah kita. Itulah kita dan akan itulah yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan. Seperti kata Paulus tadi, yang telah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Lagu-lagu nyanyian di buku ND itu adalah hasil perenungan-perenungan iman. Pengenalan akan Allah atas perenungan iman, sehingga sifatnya adalah meditatif, kontemplatif. Sehingga sebaiknya musik pengiring juga harus menolong orang untuk bermeditasi dengan lagu itu, dengan nyanyian itu. Sebaiknya musik menolong orang untuk bisa berkontemplasi dengan nyanyian itu. Ya. Kalau style keyboard sekarang ada istilah style sebagai fixed beat, ya, fixed beat. Agak sukar sebenarnya memasuki partudion atau spiritualitas nyanyian buku ND. Ya. Itu sebabnya kadang kita kesulitan menemukan kapan titik masuknya. Kadang kita kan sudah rupanya belum masuk. Kadang kita tiba-tiba udah song leader udah nyanyi, kita ketinggalan.
Terkadang seperti itu, memang tidak semuanya, tetapi ada juga beat yang bisa, style yang bisa sesuai. Tetapi biasanya style pada keyboard zaman sekarang tidak selalu dapat menempatkan penggalan-penggalan nyanyian secara proper. Ya. Tetapi untung kita dibantu oleh pemusik yang bagus dan juga singer yang punya buku, ya, punya buku nyanyian dengan notasi. Ya. Kita kesulitan kalau tidak punya buku dengan notasi, karena kita tidak bisa melihat berapa lama kita menunggu titiknya, berapa lama kita. Nah, tapi itulah dia, Bapak Ibu sekalian terkasih, itu adalah satu dinamika dalam bagaimana gereja menghidupi nyanyiannya. Lebih daripada itu, kantate ingin agar kita menghadirkan harmoni surga ke dunia. Ya. Jadi kalau kita lihat elemen-elemen nyanyian, ada harmoni, ya, ada irama, ritme. Ya. Jadi bagaimana kita orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, menghadirkan harmoni surgawi di tengah-tengah dunia ini melalui hidup kita dengan mengikuti irama, ritme hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menikmati melodi-melodi iman yang terkadang naik, terkadang turun sebagai yang mewarnai kehidupan kita. Dengan irama dan ritme itulah kita mengejawantahkan, ya, menghadirkan buah-buah iman kita. Sehingga nyanyian itu terlebih lagi adalah pada perbuatannya, pada bagaimana kita menghidupinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, maka selain sebagai perpustakaan iman, nyanyian juga sebagai respons kita, menunjukkan sukacita kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan juga sebagai kekayaan kita. Tadi kita sudah membaca refleksi dalam minggu keluarga ini bahwa kita tidak hanya, dan dikatakan jangan hanya mempersiapkan materi kepada generasi pengikut, tetapi mesti juga memastikan imannya bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, melalui nyanyian-nyanyian maka kita sebenarnya sedang mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Ya. Kalau kita punya bakat bernyanyi di rumah, bernyanyi bersama anak-anak di rumah. Tetapi nyanyian yang sesuai dengan corak iman kita, yaitu nyanyian HKBP. Bolehlah nyanyian dari luar, boleh, tidak masalah. Tetapi kita tidak bisa menjamin isinya bagaimana orang bersikap di hadapan Tuhan dengan nyanyian itu. Tetapi nyanyian HKBP itu sudah kita hidupi selama ratusan tahun. Dan sebelum itu dituliskan, semuanya sudah diuji secara ajaran, secara teologis. Ya. Kalau punya bakat bernyanyi di rumah, ya. Kalau tidak punya bakat bernyanyi di rumah, paling tidak kita arahkan anak-anak kita untuk pergi ke gereja, mengikuti persekutuan-persekutuan di mana nyanyian-nyanyian iman dinyanyikan. Ya. Dengan demikian kita mengajarkan kepada mereka untuk hidup dalam imannya. Ya. Asal nyanyian itu dinyanyikan dengan penuh perenungan, sebab nyanyian itu pun juga adalah nyanyian yang lahir dari perenungan iman orang-orang percaya. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, corak nyanyian kita adalah tertentu, ya. Terkadang terkadang ada yang memasukkan corak lain ke dalam nyanyian kita melalui musik, ya. Musik yang sebenarnya cocok ke corak nyanyian di tempat lain dimasukkan ke nyanyian kita, sebenarnya agak merusak spiritualitas daripada iman yang tersimpan di dalamnya, yang terkristalisasi di dalamnya. Ya. Tetapi mari kita ketika bernyanyi, lihatlah kata-katanya, lihatlah urutan kalimatnya. Disitulah sebenarnya iman itu. Sehingga itulah yang akan memperkaya kita dan menjaga, mewariskan iman kepada anak-anak kita, dan iman itu tetap diwariskan dan bertumbuh. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, demikianlah kita dalam minggu keluarga ini menjaga keluarga kita tetap di dalam iman kepada Tuhan, yang mana berisi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita dan pengenalan, kemampuan untuk mengenal perbuatan Tuhan, kita memuji Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih. Kita melihat, ada anak-anak yang bertumbuh tanpa orang tua, tanpa ayah atau tanpa ibu. Mereka menjadi orang yang
baik. Bukankah itu perbuatan Tuhan? Ada orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak punya kesempatan jalan dalam hidupnya, tapi Tuhan buat jalan sehingga hari ini dia bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Itu pekerjaan, perbuatan Tuhan semua. Kalau kita mau, tapi kalau kita katakan itu karena kehebatanku, maka kita tidak bisa melihat perbuatan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu banyak sebenarnya pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita, maka biarlah mata iman kita melihatnya dan hati kita melahirkan pujian-pujian bagi namanya yang kudus, baik dalam nyanyian dengan nada maupun dalam nyanyian dalam irama hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Musa yang menyanyikan nyanyian pujian syukur yang menjadi juga kesaksian Tuhan atas perbuatan-Mu yang besar terhadap mereka. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau telah melakukan banyak pekerjaan besar, perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kami Tuhan, memampukan kami ada sampai pada hari ini Tuhan dalam keadaan kami masing-masing. Jika Engkau mengizinkan kami dalam keadaan baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Jika Engkau mengizinkan sekarang Tuhan pergumulan menghampiri hidup kami juga percaya Engkau tetap bekerja dan melakukan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Asal kami tetap setia dan kami tetap tinggal tenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percayakan semua hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkatilah hidup kami masing-masing dan juga rumah tangga, setiap rumah tangga di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Supaya setiap orang dalam setiap rumah tangga hidup dalam iman yang benar kepadamu Tuhan, hidup di dalam firman-Mu dan juga saling mendukung untuk bertumbuh dan berbuah di dalam imannya masing-masing. Setiap rumah tangga menjadi gereja yang kecil di mana semua orang diberangkatkan untuk memberitakan Injil keluar rumah ke tempat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, mampukan Tuhan setiap orang tua, beri kesehatan, beri kekuatan, bahkan juga kesembuhan Tuhan, supaya menjadi pembimbing bagi anak-anaknya, penuntun dalam iman, supaya anak-anak bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahululah Engkau menolong kami para orang tua memiliki iman yang teguh, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami menjadi nyanyian bagi nama-Mu yang kudus. Berkati anak-anak juga Tuhan, bertumbuh dalam firman, dalam iman yang benar kepadamu Tuhan, supaya mereka dapat menjadi berguna di tengah-tengah hidup ini Tuhan. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang menahun atau sedang sakit pada saat ini. Berilah Tuhan kesembuhan, kasihanilah kami. Tuhan berkati juga Tuhan segala rencana gereja-Mu Tuhan, untuk setiap program, pekerjaan, baik yang akan kami kerjakan dalam waktu yang dekat maupun waktu yang lebih lama. Engkaulah kiranya Tuhan yang mengajari dan menguatkan para pelayan dan juga jemaat bersatu padu Tuhan untuk dapat mengerjakannya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, agar nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin besar di antara kami di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami ini dan perjalanannya menjadi nyanyian yang baru, sebab kami selalu memuji-muji nama-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita antarkan ke depan persembahan kedua, juga amplop persembahan bulanan dan amplop persembahan ibadah keluarga. Kita bernyanyi. Ampun
Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Waktunya sudah dekat, deritamu kan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Waktunya sudah dekat, deritamu kan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.